Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab Shahihul Adab Al-Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali dan disyarah oleh murid beliau Syekh Khalid Al-Jauhani. Semoga Allah menjaga beliau berdua. Kita masih berada di dalam bab adabul masjid, adab-adab seorang muslim, tata krama seorang muslim, sunnah-sunnah seorang muslim ketika berada di dalam masjid. Kita masuk ke dalam adab yang ke-13, yaitu adamu nasyadadallata fi masjidi, larangan mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Larangan mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Rawa Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, yang mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjidi, siapa saja yang mendengar pengumuman barang hilang di dalam masjid, siapa saja yang mendengar pengumuman barang hilang di dalam masjid. Yanshudu dallatan maksudnya mencari barang hilang dengan meninggikan suara, mencari barang hilang dengan meninggikan suara. Fil masjid, di dalam masjid, maksudnya berarti kalau di luar masjid tapi masih di dalam komplek masjid itu masih boleh, tetapi kalau di dalam masjid itu tidak boleh. Fal yakul, maka Rasulullah SAW memerintahkan hendaknya orang yang mendengar pengumuman tadi mengucapkan atau mengatakan atau mendoakan la raddahallahu alaika, la raddahallahu alaika, la raddahallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan barang tersebut kepadamu, semoga Allah tidak mengembalikan barang tersebut kepadamu. Fa innal masajida lam tubna lihada, karena sesungguhnya masjid itu tidak dibangun, tidak dibuat untuk hal-hal yang seperti itu, mengumumkan barang hilang atau yang semisalnya. Baik, pelajaran yang bisa diambil dari adab kali ini, kata Syekh Khalid Al-Jauhani, yaitu yang pertama, at-tahdhiru min nasyuddi dallati fil masajidi, larangan mengumumkan barang hilang di dalam masjid-masjid semuanya. Larangan mengumumkan barang hilang, peringatan dari mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Kemudian pelajaran kedua, al-masajidu lam tubna illa lidzikrillahi wa nahwihi, masjid-masjid itu tidak dibangun kecuali untuk aktivitas yang sifatnya ada unsur mengingat Allah, ada unsur zikrullah atau yang semisalnya. Masjid itu dibangun untuk berzikir atau aktivitas yang lainnya yang ada kaitannya dengan atau yang terdapat unsur mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Kemudian pelajaran ketiga dari hadis ini adalah masyru'iyatud du'ai ala man yantahiku hurmatan min hurmatillah, disyariatkannya, dibolehkannya seseorang untuk mendoakan orang lain. Sebolehnya seseorang mendoakan orang lain yang melanggar sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah. Boleh mendoakan orang lain karena orang lain itu sudah melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dalam hal ini, mengumumkan barang hilang di masjid itu tidak boleh. Maka kemudian boleh bagi jamaah yang mendengarkan pengumuman tadi mendoakan bagi orang yang melanggar tadi. Bisa doa dengan doa kebaikan, kalau di contoh ini adalah doa dengan keburukan, semoga Allah tidak mengembalikan barang tersebut kepadamu. La raddahallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan barang tersebut kepadamu. Jika untuk perkara yang sepele seperti ini saja kita boleh untuk mendoakan keburukan bagi pelakunya, padahal itu sifatnya tidak begitu besar atau mungkin ringan, maka untuk orang lain yang melakukan kedoliman yang lebih besar,
Untuk seseorang yang melakukan kejahatan yang lebih besar, kita lebih boleh untuk mendoakan bagi keburukan bagi orang tersebut. Meskipun mendoakan kebaikan agar dia mendapat hidayah, itu juga lebih baik. Itu situasional. Ini. Pelajaran keempat adalah ta'dzimu qadrul masajid. Besarnya pengagungan terhadap kehormatan suatu masjid. Masjid itu dihormati, disakralkan, jangan dianggap sepele. Jangan masjid itu kemudian digunakan sebagai tempat untuk mencari barang hilang. Perlu diketahui, di dalam Sahih Muslim itu ada riwayat bahwa kaitannya dengan hadis ini, bahwa Rasulullah SAW itu baru saja melakukan sholat subuh secara berjamaah bersama para sahabat. Baru selesai salam, baru selesai zikir, kemudian ada seorang Arab pedalaman yang kemudian dia memasukkan kepalanya melewati jendela atau pintu masjid. Badannya masih di luar, kepalanya dimasukkan ke pintu masjid. Kemudian dia meninggikan suara kepada para jemaah lain. Apakah ada yang melihat untaku yang hilang? Apakah ada yang melihat hewan saya yang hilang? Itu konteksnya seperti itu waktu itu. Ini suatu kekurang ajaran, kurang adab, kurang tata krama, kurang sopan santun. Maka mendengar hal tersebut, Rasulullah mengatakan siapa saja yang mendengar orang mengumumkan barang hilang di masjid, hendaknya dia mengatakan la raddahallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu. Itu. Maka ini tentang besarnya kehormatan suatu masjid. Masjid itu dijaga kehormatannya, jangan masuk kemudian jangan dikotori masjid, jangan masuk ke masjid dengan membawa sepatu kotor, jangan menghina, melakukan perbuatan terlarang di dalam masjid, main-main, bikin konten yang tidak patut di dalam masjid. Kemudian pelajaran terakhir dari hadis ini adalah taqrirul qaidati, penegasan tentang adanya kaidah, bahwa di dalam Islam ini ada rumus, ada kaidah. Apa? Man ta'ajjila syai'an, siapa saja yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, siapa saja yang terburu-buru, tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, qabla awanihi, sebelum waktunya, siapa saja yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, uqiba bi hirmanihi, maka dia dihukum dengan haram mendapatkan sesuatu tersebut. Siapa saja yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu, maka dia sebelum waktunya, maka dia dihukum untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Ini contohnya seperti ini. Seseorang melakukan sholat duhur, padahal belum masuk waktunya. Dia melakukan sholat duhur karena ingin segera mendapatkan pahala sholat duhur, padahal belum masuk waktu sholat duhur. Maka dia melakukan sholat duhur sebelum masuk waktunya, maka dia diganjar dengan haram mendapatkan pahala sholat duhur tadi, karena dilakukan sebelum waktunya. Contoh kedua, misal seseorang ingin mendapatkan warisan dari orang tuanya. Seseorang ingin mendapatkan warisan dari orang tuanya dengan cara dia tergesa-gesa ingin mendapatkan warisan dari orang tuanya. Caranya dia membunuh orang tuanya. Maka akibatnya, jika masalah ini dibawa ke pengadilan Islam, si anak tadi haram untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya tadi. Pun demikian dalam hal ini, seseorang ingin mendapatkan barangnya yang hilang dengan cara dia mengumumkan di dalam masjid. Dia mengumumkan barang hilang itu di dalam masjid. Karena kalau seandainya dia mau bersabar, dia menunggu di luar pintu masjid, seperti kata Imam Al-Sun'ani di dalam Subul Salam, dia menunggu di luar masjid, di pintu masjid, kemudian menanyakan pada orang yang keluar, Mas, apakah tahu tadi lihat ada kambing saya yang masuk hilang? Mas, apakah tadi lihat ada sapi saya yang hilang di dalam masjid? Itu boleh. Tetapi karena dia tidak sabar, kemudian dia masuk ke dalam masjid, kemudian mengumumkan barang hilang itu, maka dia dihukum dengan haram mendapatkan barang tersebut. Keharamannya itu hukumannya seperti apa? Hukumannya adalah berupa doa dari jamaah, doa dari orang lain yang mendengar pengumuman tadi, la raddahallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan barang tersebut kepadamu. Inilah hukumannya. Man ta'ajjila
syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa saja yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan haram mendapatkan sesuatu tersebut. Inilah tentang adab di masjid nomor 13, yaitu tidak layak seorang mukmin, tidak pantas seorang mukmin mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Mengumumkan barang hilang adalah mencari barang hilang tersebut dan meninggikan suara. Siapa saja yang mendengar seseorang mengumumkan barang hilang di masjid, maka hendaknya yang mendengar itu mengucapkan la raddahallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan barang tersebut kepadamu. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.